Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Zakusuma dari kelas 10 IPS 1. Mau membacakan hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seseorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan tidak juga beroleh putra, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah pada fakir dan miskin. Setelah beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan bersalinlah 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarganya dengan panah dan yang muda dengan pedang, maka Baginda pun amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syah Putri dan yang muda Indra Bangsawan. Maka setelah beberapa lamanya mereka pun belajar ilmu senjata, ilmu hitam dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbang, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena kedua anaknya sama-sama gagah. Pada suatu hari Syah Peri dan Indra Bangsawan pun memohon pergi untuk mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari terbit. Maka datang pada suatu hari hujan turun dengan angin ribut, taufan kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syah Peri dan Indra Bangsawan berceritalah. Maka beberapa lama ia berjalan, sampailah ia pada suatu taman dan bertemu dengan sebuah lalu dengan dibukunya dan dipukulnya. Lalu terdengarlah orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu dia terheran orang yang melarangnya memukuli gandang itu. Lalu diterahnya pisau dan keluarlah Putri Ratnasari dari gendang itu. Putri Ratnasari memerangkan bahwa negerinya dikalahkan oleh Garuda haulah bebannya Putri Ratnasari ditaruh di dalam gendang dan dengan sebuah kambal. Tak kala Garuda itu datang, Garuda hau dibunuhnya. Maka Syah Peri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari. Sebagai suami istri, Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Putri Ratnasari ditaruh di dalam gendang dan dengan sebuah corbul. Suami istri Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai pada sebuah padang yang amat luas. Lalu ia pun masuk ke sebuah gua dan bertemu dengan Paks raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan memintanya bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antara berantah. Adapun Raja Kabir takluk kepada
Baruksa dan akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari sebagai putri. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir mencadangkan bahwa barang siapa yang dapat mengalahkan Buraksa itu maka akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Maka beberapa lamanya Putri Ratnasari sakit mata. Pada ahli nujum mengatakan hanya air susu anak harimau yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Dan datanglah kesembilan orang anak raja yang meminta susu yang disangkanya susu anak harimau itu. Dengan hati gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tabib pun berkata bahwa susu itu bukan susu harimau melainkan susu kambing. Sementara itu Indra bangsawan sudah mendapat susu anak harimau dari raksasa. Diperaknya susu harimau ke mata Tuan Peri. Mata Tuan Peri pun sembuh dari sakitnya. Tentari Baginda tetapi sedih karena Baginda harus menyerahkan Tuan Putri pada Baruksa apabila ingin seluruh rakyatnya selamat dari amarahnya. Indra bangsawan telah diajarkan oleh neneknya, diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Baruksa, yaitu dengan memasukkan ramuan ke dalam gentong Baruksa. Tak lama kemudian Baruksa tertidur dan Indra bangsawan putri dan mengambil jubah Baruksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan menyerahkan sang peri dan jubah Baruksa. Raja menggunakan pernikahan Indra bangsawan dan peri saat kesembilan anak raja datang dengan mendengar pengumuman itu. Akhirnya maka memilih untuk pergi karena mereka mulai kalau sampali niat berburuknya diketahui Raja alam rakyatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.